Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Filna. Kali ini kita akan mempelajari materi suhu dan termometer. Ananda tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan materi ini, karena memang sudah pernah didapatkan di tingkat SMP. Kali ini kita akan mempelajari kembali secara lebih dalam apa itu suhu, alat ukur suhu, pengkonversian skala berbagai termometer, juga bagaimana cara kita menemukan suatu skala termometer baru. Mari kita perhatikan ya. Saat Ananda melihat kedua gelas kopi ini, apakah kita bisa merasakan bagaimana suhu kedua gelas kopi tersebut? Tentu kita bisa merasakan bahwa cangkir kopi ini akan terasa panas saat kita pegang dengan tangan kita, sedangkan gelas yang ini, karena dia berisi batu es, akan terasa dingin bila kita pegang menggunakan tangan kita. Jadi kita sama-sama sudah ketahui bahwa pengertian suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Namun, apakah kita bisa mengukur berapa besar suhu kedua gelas kopi ini dengan hanya menyentuhnya? Tentu saja, walaupun kita bisa merasakan panas atau dinginnya dengan menggunakan sentuhan, tangan tidaklah bisa dijadikan alat ukur suhu yang akurat, karena kita tidak bisa memastikan berapa derajat suhunya. Namun, kita harus menggunakan suatu alat yang kita ketahui bernama termometer untuk bisa mengukur suhu secara akurat. Ada berbagai jenis termometer. Yang pertama itu termometer air raksa. Jadi air raksa ini digunakan sebagai pengisi termometer karena dia punya sifat pemuaian yang teratur. Dia dapat mengukur suhu yang rendah sampai suhu yang tinggi, dan juga warnanya mengkilap sehingga gampang kita lihat, serta dia tidak membasahi kaca. Yang kedua, alkohol. Hampir sama dengan air raksa, namun di sini alkohol ini kelebihannya bisa kita beri warna sehingga lebih gampang untuk dilihat. Selanjutnya itu termometer infrared yang saat ini mungkin sedang tren ya, karena di masa COVID-19 ini kita tidak boleh menyentuh secara langsung orang atau benda yang akan kita ukur karena takut tertular. Jadi termometer infrared ini adalah pilihan yang paling pas karena dia bisa mengukur suhu tanpa langsung menyentuh objek karena menggunakan sinar laser atau infrared. Selanjutnya termometer klinis. Termometer klinis ini adalah termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Jadi kalau yang terlihat di gambar ini adalah termometer yang digital, dia juga ada yang analognya. Selanjutnya termokopel. Termokopel ini prinsipnya mengubah suhu menjadi arus listrik. Jadi membaca suhu dengan mengkonversikannya menjadi listrik sehingga bisa menampilkan hasil digitalnya. Termokopel ini dia bisa mengukur sampai suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya termometer bimetal. Bimetal maksudnya ini adalah dua logam yang disatukan. Jadi prinsipnya di sini dia mengukur suhu menggunakan kelengkungan bimetal. Jadi kalau suhunya tinggi, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi. Inilah yang akan menggerakkan jarum pada termometer bimetal. Selanjutnya skala termometer. Jadi secara umum kita ketahui ada 4 skala termometer, yaitu termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di sini sudah ada data titik beku air dan titik didih air bila diukur menggunakan keempat skala ini. Mungkin persamaan ini sudah sering Anda lihat ya. Jadi setelah dikonversikan, setelah dibuat persamaannya, ternyata pengkonversiannya seperti ini. C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Dari manakah asal persamaan ini? Di sini kita lihat Celcius, titik bekunya 0, titik didih 100. Fahrenheit, titik beku 32, titik didih 212, Kelvin, titik beku 273, titik didih 373, dan Reaumur
titik beku 0, titik didihnya 80. Jadi kita akan menemukan bagaimana hubungan persamaan dengan titik didih dan titik beku. Ini juga menemukan suatu skala termometer yang baru. Kali ini kita akan mencoba melihat simulasi konversi suhu menggunakan aplikasi di www.fasca. Jadi nanti kita pilih tentang konversi suhu. Ya, di sini sudah bisa ditampilkan ada 3 tampilan suhu di sini, Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Bisa kita atur-atur suhunya ya. Jadi 0 derajat Celcius sama dengan 273,15 Kelvin sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Lanjut ke ini 20 kita maunya. 20 derajat Celcius sama dengan 293,15 Kelvin sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Oh, tidak bisa ke atas nih. Kalau di 50 nanti sama dengan 323 Kelvin sama dengan 122 Fahrenheit. Jadi kita akan mencoba menemukan asal dari persamaan konversi suhu dan membuat skala termometer kita sendiri. Jadi ini adalah rumusan umum dari konversi suhu. Tx di sini adalah suhu termometer X. XB ini adalah titik bawah dari termometer X atau titik beku air di termometer X. XA titik didih atau titik atas air di termometer X. Dan XB ini adalah titik bawah atau titik beku air di termometer X. Begitu juga dengan termometer Y. Jadi rumusnya Tx min XB dibagi XA min XB sama dengan Tx min YB dibagi YA min YB. Jadi kalau dia Celsius ganti di sini titik beku Celsius, titik didih Celsius. Misalkan Celsius dan reaumur, berarti di sini titik beku reaumur dan di sini titik didih reaumur. Rumah belajar si cerdik pandai LMS yang kita gunakan. Yang pertama itu kita akan menentukan konversi skala menggunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Diskusikan bersama teman sekelompok skala baru 1 termometer. Jadi untuk menentukan skala termometer ini, Anda harus menentukan terlebih dahulu berapa titik beku dan titik didih termometer baru tersebut. Lalu nanti kalau seandainya kesulitan dalam mendownload dan mengisi LKPD-nya, silakan buat aja laporannya dulu di buku catatan atau kertas, salin saja poin F dan G-nya. Lalu diskusikan bersama kelompok. Dan terakhir nanti laporannya silakan bentuk dalam bentuk PDF ke link yang sudah Ibu sediakan di rumah belajar si cerdik pandai. Ya, yang pertama diskusikan konversi suhu. Jadi nanti isi masing-masing titik bawah Celsius, titik didih Celsius, titik bawah reaumur, titik didih reaumur, titik bawah Fahrenheit atau titik bekunya. Sini titik didih Fahrenheit, titik beku Kelvin dan titik didih Kelvin. Ya, lalu temukan sebuah termometer baru. Tentukan berapa titik didih termometer baru dan berapa titik beku. Lalu tambahkan nanti ke akhir konversi tadi. Termometer X dikurang titik beku sama dengan titik didih dikurang titik beku dari termometer X. Selanjutnya, silakan diskusikan bersama kelompok. Jadi isi kolom-kolom yang kosong. 50 derajat Celcius, berapa skala yang ditunjukkan oleh termometer skala lainnya. 80 derajat reaumur, berapa Celcius, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin, dan seterusnya. Dan silakan nanti buatkan pembahasannya atau perhitungannya di bawah tabel ini. Ya, selanjutnya silakan Anda buat kesimpulan bersama kelompok. Jadi kesimpulan materinya itu tentang menjawab tujuan yang sudah Ibu sampaikan di awal gitu ya. Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya melalui proses ini atau belum? Ya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan diskusi di LMS. Jadi bisa nanti Ibu akan memandu lewat pengumuman atau kita bisa diskusi lewat forum diskusi. Sampai jumpa.